Halo, hai semua. Perkenalkan, aku Lutfia Kamila dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas Indraraya, ujung NIM 60. Di sini aku akan membacakan cerpen yang berjudul Kartu Pos dari Surga, karya Agus Nur. Kartu Pos dari Surga. Mobil jemputan sekolah belum lagi berhenti. Benihnya langsung meloncat menghambur, Hati-hati! teriak sopir. Tapi gadis kecil itu malah mempercepat larinya. Seperti capung, ia melintasi halaman. Ia ingin segera membuka kotak pos itu. Pasti kartu pos dari Mama telah tiba. Di kelas, tadi ia sudah sibuk membayang-bayangkan bergambar apakah kartu pos Mama kali ini. Hingga Bu Guru menegurnya karena terus-terusan melamun. Benihnya tertegun mendapati kotak itu kosong. Ia melongo, barangkali kartu pos itu terselip di dalamnya. Tapi memang tak ada. Apa mungkin Bik Sari sudah mengambilnya? Bening ia pun segera berlari dan berteriak, "Bi, Bi!" Ia nyaris terpeleset dan menabrak pintu. Bik Sari yang sedang mengepel sampai kaget melihat beningnya terengah-engah begitu. "Ada apa, Non?" "Kartu posnya sudah diambil Bibi ya?" Tongkat pel yang dipegang oleh Bibi nyaris terlepas. Dan Bik Sari merasa mulutnya langsung kaku. Ia harus menjawab apa? Bik Sari bisa melihat mata kecil yang bening itu seketika meredup. Seakan sudah menebak. Karena ia terus diam saja. Sungguh, ia selalu tak tahan melihat mata yang kecewa itu. Marwan hanya diam ketika Bik Sari menceritakan kejadian siang tadi. Sekarang setiap pulang, beningnya selalu nanya kartu pos. Suara pembantunya terdengar serba salah. Saya ndak tahu harus mesti jawab apa. Memang tak gampang menjelaskan semuanya kepada anak itu. Ia masih belum genap 6 tahun. Marwan sendiri selalu berusaha menghindari jawaban langsung bila anaknya bertanya. Kartu pos dari Mama belum datang ya, Pak? Mungkin Pak Posnya lagi sakit. Jadi belum sempat nganternya kemari ya, Pak? Lalu ia mengelus anaknya. Ia tak menyangka betapa soal kartu pos ini akan membuatnya mesti mengarang-arang jawaban. Pekerjaan Ren membuatnya sering berpergian. Kadang bisa sebulan tak pulang. Dari kota-kota yang disinggahi, ia selalu mengirimkan kartu pos buat benihnya. Marwan kadang meledek istrinya. Hari gini masih pakai kartu pos? Karena Ren sebenarnya bisa telepon dan mengirimkan SMS. Meski baru playground, beningnya sudah pegang HP. Sekolahnya memang mengharuskan setiap murid punya handphone agar bisa dicek sewaktu-waktu, terutama
saat bubaran sekolah untuk berjaga-jaga kalau ada penculikan. Kau memang tak pernah merasakan bagaimana dapat kartu pos. Marwan tak menggoda bila istrinya mengatakan hal itu. Sepanjang hidupnya, Marwan tak pernah menerima kartu pos. Bahkan rasanya ia pun jarang dapat surat pos yang membuatnya bahagia. Saat SMP, banyak teman yang punya sahabat pena yang dikenal lewat rubrik majalah. Mereka akan berteriak senang bila menerima surat balasan atau kartu pos dan memamerkannya dengan membacakannya keras-keras sekali. Karena iri, Marwan pernah diam-diam menulis surat untuk dirinya sendiri, lantas mengeposkannya. Ia pun berusaha tampak gembira ketika surat yang dikirimkannya sendiri itu ia terima. Ren sejak kanak-kanak sering menerima kiriman kartu pos dari ayahnya. Ayahnya adalah seorang pelaut. Setiap kali menerima kartu pos darinya, aku selalu merasa ayahku muncul dari negeri-negeri yang jauh. Negeri yang gambarnya ada di dalam kartu pos itu. Ujar Ren. Marwan ingat bagaimana Ren bercerita dengan suara penuh kenangan. Aku selalu mengeluarkan semua kartu pos itu setiap ayah pulang. Ren kecil duduk di pangkuan, sementara ayahnya berkisah keindahan kota-kota pada kartu pos yang mereka pandangi. Itulah saat-saat menyenangkan dan membanggakan punya ayah seorang pelaut. Ren merawat kartu pos itu seperti merawat kenangan. Mungkin aku memang jadul. Aku hanya ingin beningnya punya kebahagiaan yang aku rasakan. Tak ingin berbantahan, Marwan diam. Meski tetap saja ia merasa aneh. Dan yang lucu, pernah suatu kali Ren sudah pulang, tetapi kartu pos yang dikirimkannya dari kota yang disinggahi baru sampai 3 hari kemudian. Ketukan di pintu membuat Marwan bangkit. Dan ia mendapati beningnya berdiri sayung menenteng kotak kayu. Itu kotak kayu pemberian Ren. Kotak kayu yang sudah dulu juga dipakai Ren menyimpan kartu pos dari ayahnya. Marwan melirik. Jam dinding kamarnya sudah menandakan pukul 11.20 malam. Gak bisa tidur ya? Mau tidur di kamar papa? Marwan menggandeng anaknya masuk. Besok, Papa bisa antar beningnya nggak? Tiba-tiba anaknya bertanya. Nanti kemana? Pizza Hut. Kemana? Ke rumah Pak Pos. Marwan merasakan sesuatu berdesir di dalamnya. Kalau memang Pak Pos sakit, biar besok beningnya aja ya yang ke rumahnya ngambil kartu pos dari Mama. Marwan hanya diam. Bahkan ketika anaknya mulai mengeluarkan setumpuk kartu pos dari kotak itu, ia mencoba menarik perhatian beningnya dengan memutar DVD Pocoyo.
kartun kesukaannya. Tapi benihnya terus sibuk memandangi gambar-gambar kartu pos itu. Sudut kota tua. Siluet menara dengan burung-burung melintasi langit yang jernih. Sepeda yang berjajar di tepian kanal. Pagoda kuning keemasan. Deretan kafe payung warna sepia. Dermaga dengan deretan yacht tertambat. Air mancur dan patung bocah bersayap. Gambar pada dinding tua, bukit karang yang menjulang. Semua itu menjadi tampak lebih indah dalam kartu pos. Rasanya ia ingin mulai dapat memahami kenapa seseorang pengarang bisa begitu terobsesi pada senja dan ingin memotongnya menjadi kartu pos buat pacarnya. Andai ada Ren, pasti akan dikisahkannya gambar-gambar di kartu pos itu hingga beningnya tertidur. Bagaimanakah ia mesti menjelaskan semuanya kepada bocah itu? Bilang saja mamanya sedang pergi. Kata Ita, teman sekantornya, saat Marwan makan siang bersama dengannya. Marwan masih ngantuk karena baru tidur menjelang pukul 5 pagi setelah beningnya pulas. Bagaimana kalau ia terus bertanya kapan pulangnya? Ya sudah, kamu jelaskan saja pelan-pelannya sebenarnya. Itulah, ia selalu merasa bingung dari mana mesti memulainya. Marwan menatap Ita, yang tampak memberi isyarat agar ia melihat ke sebelah. Beberapa rekan sekantornya terlihat tengah memandang mejanya dengan mata penuh gosip. Pasti mereka menduga ia dan Ita. Atau kamu bisa saja tulis kartu pos buat dia seolah-olah itu dari Ren. Marwan tersenyum. Merasa lucu karena ingat kisah masa lalunya. Mobil jemputan belum lagi berhenti ketika Marwan melihat beningnya meloncat turun. Marwan mendengar teriakan sopir yang menyuruh hati-hati. Tetapi bocah itu terus melesat menuju kota pos di pagar rumah. Marwan tersenyum. Ia sengaja tak masuk kantor untuk melihat beningnya gembira ketika mendapati kartu pos itu. Kartu pos yang diam-diam ia kirim. Dari jendela ia bisa melihat anaknya memandangi kartu pos itu. Seperti tercekat, kemudian berlarian tergesa masuk rumah. Marwan menyambut gembira ketika beningnya menyodorkan kartu pos itu. Wah, sudah datang ya waktu posnya. Marwan melihat mata beningnya berkaca-kaca. Ini bukan kartu pos dari Mama. Jari mungilnya menunjukkan kartu pos itu. Ini bukan tulisan Mama. Marwan tak berani menatap mata anaknya ketika beningnya terisak dan berlari ke kamarnya. Bahkan membohongi anaknya saja ia tak bisa. Barangkali memang harus berterus terang.
Tapi bagaimanakah menjelaskan kematian kepada anak seusianya? Rasanya akan lebih mudah bila jenazah Ren terbaring di rumah. Ia bisa membiarkan beningnya melihat mamanya kali terakhir. Membiarkannya ikut ke pemakaman. Mungkin ia akan terus terang dan terus-terusan menangis karena merasakan kehilangan. Tetapi rasanya jauh lebih mudah menenangkan beningnya dari tangisnya ketimbang harus menjelaskan bahwa pesawat Ren jatuh ke laut dan mayatnya tak pernah ditemukan. Ketukan gugup di pintu membuat Marwan bergesah bangun. Pukul 12 lewat. Sekilas ia melihat jam kamarnya. Ada apa? Marwan mendapati Biksari yang pucat. Beningnya. Bergegas Marwan mengikuti Biksari. Dan ia tercekat di depan kamar anaknya. Ada cahaya terang keluar dari celah pintu yang bukan cahaya lampu. Cahaya yang terang keperakan. Dan ia mendengar beningnya yang cekik dan riang. Seperti tengah bercakap-cakap dengan seseorang. Hawa dingin bagai merembes dari dinding. Bau wangi yang ganjil mengambang. Dan cahaya itu makin menggenangi lantai. Rasanya ia hendak terserap amblas ke dalam kamar. Bening ya. Marwan segera mengedor pintu kamar yang entah kenapa begitu sulit sekali untuk ia buka. Ia melihat ada asap lembut keluar dari lubang kunci. Bau sangit membuatnya tersendak. Lebih keras dari bau amonia. Ia menduga terjadi kebakaran dan makin panik membayangkan api mulai melahap kasur. Beningnya. Biksari ikut berteriak memanggil. Buka beningnya, cepat buka. Entahlah berapa lama ia menggedor ketika akhirnya cahaya keperakan itu seketika lenyap dan akhirnya pintu terbuka. Beningnya berdiri sambil memegangi selimut. Segera Marwan menyambar mendekapnya. Ia melongok ke dalam kamar. Tak ada api. Semua rapi. Hanya kartu pos yang berserakan. Tadi Mama datang. Pelan beningnya berbicara. Kata Mama, tukang posnya emang sakit. Jadi Mama mesti nganter kartu posnya sendiri. Beningnya mengulurkan tangan. Marwan mendapati sepotong kain serupa kartu pos dipegangi anaknya. Marwan menerima dan mengamati kain itu. Kain kafan yang tepinya kecoklatan bagai bekas terbakar. Singapura, Jakarta 2008. Analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen Kartu Pos dari Surga, karya Agus Noor. Analisis unsur intrinsik. Yang pertama ialah tema utama cerpen ini adalah tentang kejujuran dan penerimaan.
Cerpen ini menggambarkan bagaimana Marwan harus menghadapi kenyataan dan kejujuran tentang kematian istrinya kepada putrinya, ialah Bening. Yang kedua ialah alur. Alur cerita ini campuran antara alur maju dan mundur. Cerita ini dimulai dengan Bening yang menunggu kartu pos dari ibunya, kemudian beralih ke masa lalu yang menggambarkan hubungan antara Marwan dan istrinya. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. Marwan adalah ayah dari Bening yang berusaha menyembunyikan kebenaran tentang kematian istrinya. Ia digambarkan sebagai sosok yang penuh kasih sayang tetapi juga menghadapi dilema moral. Yang kedua ada Bening, ialah putri Marwan yang selalu menunggu kartu pos dari ibunya. Ia digambarkan sebagai anak yang polos, penuh harapan, dan mencintai ibunya. Yang ketiga ada Ibu Bening, ialah Ren. Meskipun sudah meninggal, kehadirannya tetap terasa melalui kartu pos yang dikirimkan, menunjukkan betapa besar pengaruhnya dalam kehidupan Marwan dan Beningnya. Yang keempat ialah latar. Latar waktu cerita terjadi dalam beberapa periode waktu yang berbeda, baik saat hidupnya Ibu Bening maupun setelah kematiannya. Kemudian yang latar kedua ialah latar tempat. Latar tempat mencakup rumah Marwan dan Beningya serta lokasi-lokasi yang terkait dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, latar suasana. Cerita dibalut dengan suasana emosional yang mendalam, mulai dari kegembiraan, harapan, hingga kesedihan dan penerimaan. Yang kelima itu sudut pandang. Cerita ini menggunakan sudut pandang orang pertama tunggal dengan Bening sebagai tokoh utama yang menceritakan pengalamannya. Yang keenam, gaya bahasa. Agus Nur menggunakan bahasa kiasan dengan metafora dan simbol, seperti kartu pos yang menjadi simbol komunikasi dan harapan, dialog yang hidup dan deskripsif yang mendetail membantu menciptakan emosi dan visualisasi yang kuat. Yang ketujuh ialah amanat. Pesan dari cerita ini adalah pentingnya kejujuran dan penerimaan kenyataan. Melalui pengalaman Marwan dan Beningya, pembaca diajak untuk memahami bahwa menyembunyikan kebenaran hanya akan menambah beban, dan bahwa penerimaan adalah langkah menuju kedamaian. Nah, untuk analisis unsur ekstrisik sendiri, yang pertama adalah biografi pengarang, yaitu Agus Nur, yang merupakan sastrawan ternama yang banyak menulis cerpen, prosa, dan sandiwara panggung. Karyanya seringkali mengangkat tema-tema sosial dan moral dengan gaya bahasa yang mendalam dan puitis. Yang kedua, sejarah dan kondisi sosial budaya. Cerpen ini mencerminkan kehidupan masyarakat modern yang seringkali menghadapi dilema moral dan etika, terutama dalam hal kejujuran dan penerimaan kenyataan. Penggunaan teknologi seperti ponsel dan kartu pos menggambarkan era komunikasi digital dan perubahan budaya. Yang ketiga, ada filsafat dan pandangan hidup. Nah, Agus Nur sendiri mengangkat tentang pentingnya kejujuran dan penerimaan tercermin dalam cerpen ini. Ia mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai tersebut melalui konflik yang dihadapi oleh tokoh-tokohnya. Yang keempat, agama. Meskipun tidak secara eksplisit mengangkat tema agama, nilai-nilai moral yang disampaikan dalam cerita ini sejalan dengan ajaran etika dan moral yang umumnya dijunjung tinggi dalam berbagai agama. Yang kelima, karya Agus Nur seringkali mendapat apresiasi dari kritikus sastra karena kemampuannya dalam mengelola bahasa dan menyampaikan pesan moral yang mendalam. Nah, cerpen ini sendiri adalah salah satunya. Salah satu contoh bagaimana ia berhasil menyampaikan cerita yang menggugah emosi dan pikiran pembaca. Nah, saya pribadi ingin mengapresiasi cerpen ini sendiri karena tokoh-tokoh dalam cerita ini terutama Marwan dan Beningya itu dikembangkan dengan baik. Pembaca dapat merasakan konflik batin yang dialami oleh Marwan serta ketulusan dan kepolosan Beningya yang membuat cerita ini begitu menggugah. Ada juga yang kedua itulah Agus Nur ini sangat terampil dalam menggunakan simbol dan metafora. Kartu pos dari surga menjadi simbol komunikasi dan penghubung emosional antara yang hidup dan yang tiada. Nah, yang ketiga, cerpen ini mampu menyampaikan berbagai emosi dengan sangat efektif.
Rasa cemas, harapan, kesedihan, dan penerimaan semuanya terjalin dengan rapi dalam alur cerita. Yang keempat, cerpen ini mengajarkan pentingnya kejujuran dan penerimaan kenyataan. Jadi pesan ini disampaikan dengan cara yang halus namun kuat, membuat pembaca merenung tentang nilai-nilai tersebut. Ada sedikit komentar. Yang pertama itu meskipun cerita ini sangat kuat secara emosional, beberapa bagian mungkin terasa sedikit lambat bagi beberapa pembaca. Mungkin akan lebih menarik jika ada lebih banyak variasi dalam tempo cerita untuk menjaga keterlibatan pembaca. Kemudian yang kedua itu cerita ini menggunakan sudut pandang orang pertama tunggal yang sangat efektif dalam menyampaikan pesan tokoh utama. Namun, beberapa pembaca mungkin ingin mengetahui lebih banyak tentang perspektif tokoh lainnya, terutama Beningya. Yang tiga atau yang terakhir ialah latar cerita ini cukup jelas, tetapi mungkin bisa lebih diperdalam dengan deskripsi yang lebih rinci tentang lingkungan sekitar dan suasana desa. Nah, ini tuh akan membantu pembaca lebih membayangkan tentang setting cerita ini tuh di mana sih, apa bagaimana sih, seperti itu saja. Namun secara keseluruhan, Kartu Pos dari Surga ini adalah cerpen yang mengesankan dengan narasi yang kuat dan pesan moral yang mendalam. Agus Nur berhasil menciptakan karya yang tidak hanya menghibur tetapi juga menginspirasi pembacanya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.